wabarakatuh. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bertugas kembali Alhamdulillah anak-anak sekalian, sebelum kita mulai pelajaran ya silakan oleh ketua kelas yang hadir di sini kan yang mungkin SDM ada yang tidak hari ini kita orang yang perempuan ada yang ya. Alhamdulillah yang dari orang Muhammad Wajar di sini ya, mudah-mudahan kita doakan agar lekas sembuh dan anak sekalian seperti biasa karena setiap pagi kita itu selalu membaca ayat. Khusus untuk hari ini Bapak persiapkan bersama ya, Bapak sengaja bikin videonya dan nanti kalian mengikuti sesuai dengan apa yang Bapak buat ya. Dan dengan pembacaan bersama ini menjadikan kebaikan buat kita sebelum kita mulai belajar ya. Jadi ikuti semua ya. Larang aja dengan ini, nggak usah ikut dulu ya. Kita mulai langsung ya. Perhatikan aja nanti ini ada dua versi, Bapak Ali yang versi pertamanya yang menunjukkan. Iyyaka na'budu wa
Dari yang suara anak-anak sesuai dengan kaliannya. Dan ini lagunya lagu baru ini ya. Kan dalam membaca Quran itu kan ada ini ya, ada hijaz ya. Ini hampir dengan gaya ini ya. Nah ini sebaiknya kan Bapak sudah menyarankan berkali-kali kalau kamu ingin hafal, ingin belajar di dalam bersama ini dibaca dalam surat wajib ya. Subuh misalnya dari surat apa 22 terus gitu ya. Ini Bapak sengaja ngambilnya dari yang ayat yang dari ujung dulu ya, dari ujung dulu supaya apa, supaya pendek-pendek dan mudah untuk dihafal. Nah Bapak mengajak pada kalian dari dulu coba supaya dipraktekkan dalam surat satu ya. Subuh dua surat ya kan, nanti Lohor 2 surat, kemudian nanti Asar 2 surat ya, Maghrib 2 surat, Subuh 2 surat, itu terus gitu ya. Sampai hafalnya sampai mana? Bapak yakin nih yang 11 surat ini kalian sudah hafal ya? Nah itu diurut aja dalam surat, diputar terus diputar ya, supaya menambah ketajaman pikiran juga. Jadi kita sambil berpikir ketika sholat subuh, wah waktu semalam bisa saya baca apa ya? Oh ini terakhirnya. Nah, baca lagi dari dua surat. Nanti bahwa tadi saya waktu subuh baca surat apa? Jadi kita melatih daya pikiran kita dengan memang orang yang suka membaca Quran itu pikirannya tajam, daya ingatnya itu lebih tajam. Itulah kelebihan daripada Al-Quran itu. Apalagi Al-Quran itu kan memang sebagai obat buat kita ya, obat hati supaya kita nggak gelisah dan sebagainya. Itu mungkin awal dari pertemuan kita ya. Alhamdulillah kita sudah membaca bersama. Dan ini dibiasakan setiap hari ya, pagi. Oke baiklah, sebelum kita memasuki bab 6 yaitu tentang pertumbuhan Islam pada masa Khalifah Bani Umayyah ya. Minggu yang lalu kita sudah mengenai tentang lebih dekat kepada Allah dengan banyak melakukan sujud ya, yaitu melakukan sholat sunnah ya. Sehingga sholat sunnah itu ada berapa cara kita bisa lakukan? Yang pertama dengan cara berjamaah, yang kedua dengan cara sendiri dan masih ingat sholat sunnah yang dikerjakan berjamaah sholat apa aja? Sholat tarawih, apa lagi? Sholat witir, Idul Fitri itu ada ya. Kalau sholat sunnah yang dikerjakan munfarid, sholat apa contohnya? Sholat tahajud, sholat dulu, sholat sholat
Ya. Itulah mungkin materi tentang limpahnya kita banyak ya, materi yang lainnya ada kamu pasti ingat ya. Oke, sebelum kita memasuki bab 6 tentang pertumbuhan ilmu pengetahuan pada masa Daulah Bani Umayyah, Bapak akan sedikit memutar video ya. Dan video ini bisa kita download di YouTube ya. Sebetulnya untuk materi pelajaran agama ini banyak sekali ya, banyak sekali di YouTube. Tinggal kita kreatif di mana ya, menggunakan HP untuk belajar. Jangan kebanyakan kalian menggunakan HP itu untuk main game. Boleh main silakan kali-kali apa. Tapi pelajaran juga kan ya. Oke, sebelum memasuki bab ini, Bapak minta tolong perhatikan ya. Nanti ini ada film yang akan Bapak putar. Perhatikan, camkan kira-kira tokoh apa saja yang penting di situ ya. Terus Daulah Bani Umayyah ini sejarah berdirinya mulai kapan ya. Siapa yang berkuasa waktu itu yang paling terkenal, yang termasyhur. Kemudian perkembangan ilmu pengetahuan apa saja yang berkembang pada masa Daulah Bani Umayyah ini ya. Dan kapan berakhirnya nanti kita akan putar video ini. Silakan diperhatikan, jangan banyak foto, jangan banyak. Nanti pada akhirnya nanti akan Bapak berikan juga untuk menjawab soal-soal yang telah Bapak tanyakan. Oke, mari kita bersama-sama perhatikan tayangan berikut ini. bin Abdul Syams bin Abdul Manaf bin Qusay. Pemerintahan Bani Umayyah berlangsung selama 91 tahun. Lalu, bagaimana awalnya terbanyaknya jenis Bani Umayyah? Bermula di masa pemerintahan Khulafaur Rasyidin yang saat itu dimulai Khalifah Utsman bin Affan. Utsman memimpin selama 12 tahun lamanya. Diawali kepemimpinannya tepatnya 6 tahun pertama melaksanakan misi di Indonesia sehingga tidak melanggar syariat Islam. Meskipun masih berhasil sebagai pengelola yang boleh berkuasa, ia lebih memilih untuk tetap menghadapinya dengan tenang tanpa kekerasan. Sayangnya, dengan kesabaran maka dia tak mampu mengatur cepatnya persebaran fitnah dan berkunjung lembaga musuh demi musuh. Ternyata tuduhan itu bermula dari Abdullah bin Sabah, pria keturunan Yahudi yang baru berislam. Ia akan menyebabkan rahasia Abu. Ia mengatakan Rasulullah sebenarnya mewasiatkan kepemimpinan Islam kepada Ali bin Abi Thalib bukan disebutkan perang Basrah adalah perang antara kubu Khalifah Ali bin Abi Thalib melawan kubu Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perang ini sendiri terjadi di daerah Basrah, Irak pada tahun 656 Masehi. Perang ini terjadi tak lain karena tuntutan Aisyah untuk menegakkan keadilan atas pembunuhan Utsman bin Affan. Setelah pemberontakan itu padam, Ali bergerak dari Kufah ke Damaskus pada tahun 657 Masehi. Pasukannya kemudian bertemu dengan pasukan Muawiyah bin Abi Sufyan di Siffin. Keduanya bertempur dan dikenal dengan nama Perang Siffin. Perang ini dilakukan karena alasan serupa, menuntut qisas untuk pembunuh Utsman. Di mata Muawiyah, Ali bin Abi Thalib telah bertindak tidak adil atas terbunuhnya Utsman. Muawiyah mengajak Ali agar kembali kepada hukum Allah. Perang ini berakhir dengan tahkim atau arbitrase atau penyelesaian perkara, tapi tak menyelesaikan masalah. Bahkan menyebabkan munculnya golongan ketiga, yakni Khawarij atau orang-orang yang keluar dari barisan Ali bin Abi Thalib. Umat saat itu terpecah menjadi 3 golongan, yakni yang pertama Muawiyah, kedua Syiah, pengikut Allah bin Sabah yang menyusup di barisan tangan Ali bin Abi Thalib, dan yang ketiga Khawarij,
orang yang keluar dari barisan Ali bin Abi Thalib. Perpecahan kubu Ali ini menyebabkan tentara Ali makin lemah hingga pada 20 Ramadan 40 Hijriah atau tepat pada 660 Masehi, Ali bin Abi Thalib dibunuh oleh Abdullah bin Hujjah, pria yang merupakan anggota Khawarij. Setelah peristiwa terbunuhnya Ali, Khulafaur Ar-Rasyidin resmi berakhir. Pasca meninggalnya Ali bin Abi Thalib, orang-orang kemudian membayar Hasan bin Ali. Namun, Hasan lebih memilih untuk menyerahkan kekhalifahan ini kepada Muawiyah bin Abi Sufyan. Ia memiliki alasan sendiri mempercayakan jabatan khalifah kepada Muawiyah, yaitu mendamaikan kaum muslimin yang saat itu sedang dilanda bermacam fitnah dan perpecahan. Semenjak terbunuhnya Utsman hingga pergolakan di kepemimpinan Ali, Hasan memilih berdamai dengan menyerahkan kepemimpinan kepada Muawiyah bin Abi Sufyan. Maka berdirilah dinasti Bani Umayyah. Berdirinya dinasti Bani Umayyah dimulai dari sebuah peristiwa penting dalam sejarah umat, yaitu Anu Jamaah atau tahun persatuan, yakni perdamaian antara kedua kubu. Peristiwa ini ditandai dengan prosesi penyerahan kekuasaan dari Hasan kepada Muawiyah I di Kufah. Dengan demikian dimulailah kekuasaan dinasti Bani Umayyah. Bani Umayyah kemudian mengubah sistem pemerintahan menjadi monarki atau sistem pemerintahan berbentuk kerajaan. Bagaimana kelanjutannya? Saksikan terus video Historia selanjutnya. Semua dapat menambah wawasan Anda. YNN Indonesia. Keterangan selanjutnya, ini apa namanya dari sejarah budaya Islam. Karena dalam agama Islam itu banyak sekali materi ya. Ada Quran hadis, ada sejarah kebudayaan Islam, ya, ada bahasa Arab. Kalau kita di SMP itu umum pendidikan agama. Tapi kalau yang sekolah di pesantren pasti mengenal berbagai macam ilmu ya. Di antaranya misalnya kalian mempelajari ilmu tata bahasa, ya, mempelajari kitab ilmi, ilmiah, yang makan alfiah, ya, ta'lim, adab untuk kita sekolah, belajar dan sebagainya. Ya. Karena kompleks sekali pendidikan itu sangat kompleks. Ini Bapak akan membagi kelompok ya, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Ya. Oke, Bapak akan bertanya dulu pada kelompok 1, ya, kira-kira setelah kita melihat tayangan tadi, kira-kira apa yang muncul di benak kalian? Oleh silakan yang menjawabnya siapa saja. Silakan. Apa kira-kira? Dengan apa? Kelompok 1 gimana? Apa yang muncul di benak kalian dari film yang tadi Bapak tayangkan itu? Apa kira-kira? Sok siapa aja? Nggak apa-apa, bebas silakan ya. Nggak usah tertekan, nggak usah takut, biasa aja. Apa kira-kira? Yang muncul di benak sekali langsung aja di benak kita yang muncul. Di pikiran kita itu apa? Dari tayangan tadi. Sok siapa saja? Siapa yang menjawab? 1, 2, 3, 4. Asal satu pun tidak ada yang bisa. Sok silakan. Mewakili aja, sok dari semua kelompok. Kira-kira apa? Yang ada di pikiran kita apa yang terlintas? Apa? Apa? Kalau kalian betul jawabannya apa? Yang terlintas di pikiran kita setelah menonton sejarah terbentuknya Bani Umayyah. Apa? Menjadi apa? Tentang apa? Dengan menyaksikan tayangan tadi kita menjadi lebih tahu, lebih paham tentang sejarah berdirinya Bani Umayyah. Ya, oke.
Baiklah, nantilah nanti akan Bapak kasih tugas spesifik secara tertulis ya biar kami menyadari. Oke, kita akan bahas ya melalui PowerPoint yang telah Bapak siapkan ya, tentang pertumbuhan ilmu pengetahuan pada masa Bani Umayyah. Jadi Bani Umayyah ini terbentuk atau tercipta setelah berakhirnya masa kekhalifahan Khulafaur Rasyidin ya. Masih ingat Khulafaur Rasyidin itu siapa? Yang pertama siapa? Abu Bakar, yang kedua Umar bin Khattab, yang ketiga Utsman bin Affan, yang keempat Ali bin Abi Thalib. Itulah yang disebut Khulafaur Rasyidin atau khalifah yang pertama kali memimpin negara Islam. Nah, setelah berakhirnya khalifah Khulafaur Rasyidin ini, ya, maka terbentuklah yang namanya tadi khalifah Bani Umayyah. Ya. Khalifah itu artinya apa? Ada yang tahu? Khalifah itu artinya apa? Kalau di negara kita ada apa? Penguasa Indonesia itu presiden. Ya, berarti khalifah itu artinya presiden atau penguasa. Ya, penguasa pemerintahan. Ya. Nah, nanti kita akan bahas juga ya di dalam pemerintahan setelah Khulafaur Rasyidin ini, yaitu pemerintahan Bani Umayyah ini, kira-kira apa saja yang terjadi pada waktu itu ya, pada masa Bani Umayyah ini ya. Oke, kita buka selanjutnya barang yang selanjutnya. Nah, sebelum kita memasuki kepada materi, yang paling kita perhatikan adalah nanti kalian setelah belajar tentang bab 6 ini ya, pertumbuhan ilmu pengetahuan pada masa Bani Umayyah ini, kita harus nanti memiliki kompetensi dasar ya. Kompetensi dasar yang harus kamu pahami itu adalah nanti dapat memahami sejarah pertumbuhan ilmu pengetahuan pada masa Bani Umayyah ya. Sejarahnya seperti apa? Tadi sudah Bapak gambarkan dari berdirinya dulu kan, dari video yang Bapak gambarkan ya. Kemudian selanjutnya kompetensi intinya ya, nanti setelah belajar tentang bab 6 ini, pertumbuhan ilmu pengetahuan pada masa Bani Umayyah, kalian nanti diharapkan dapat menyajikan rangkaian sejarah pertumbuhan ilmu pengetahuan pada masa Bani Umayyah. Pertumbuhan ilmu pengetahuan apa saja yang terjadi pada saat itu ya. Nanti rinci secara begitu, nanti Bapak akan bikin tugasnya secara kelompok aja biar betul ya. Yang selanjutnya siap peta konsep ya. Nah, peta konsep ini adalah gambaran ya, dari satu bab materi yang akan kita pelajari. Kalau kamu perhatikan, kalian perhatikan di dalam buku paket kalian pasti ya, setiap awal bab itu ada yang namanya peta konsep. Ya. Kalau siswa yang cerdas itu ya dengan membaca peta konsep tadi sudah tergambar. Oh, bab ini kita akan mempelajari tentang ini. Ya. Jadi akan lebih mudah. Ya. Kalau dalam ini intisarinya ya, intisari daripada materi bab 6. Lihat sejarah pertumbuhan ilmu pengetahuan ini kita bagi kepada 4 ya. Yang pertama, sejarah berdirinya dinasti Bani Umayyah. Tadi sudah Bapak putarkan filmnya. Ya, di dalam film itu tergambar bagaimana terbentuk berdirinya sejarah kerajaan Bani Umayyah atau dinasti Umayyah atau pemerintahan Umayyah ya. Kemudian yang kedua, pada masa pemerintahan Bani Umayyah ini nanti ada perkembangan ilmu pengetahuan ya, apa saja di dalamnya ya. Kita akan bahas. Yang ketiga, para ilmuwan masa dinasti Bani Umayyah itu siapa saja yang muncul pada waktu itu ya. Misalnya ilmu kedokteran ya, ada ilmu astronomi, ada juga ilmu arsitektur tentang bangunan ya, dan sebagainya.
Yang keempat, peta konsepnya adalah berakhirnya dinasti Bani Umayyah itu kapan. Ya, sebetulnya nanti di dalam video itu sudah tergambar semua. Ya. Hanya mungkin yang belum tergambar adalah perkembangan ilmu pengetahuannya itu. Ya. Tapi yang peta pertama sejarah berdirinya sudah ada kan di dalam video, dan yang terakhir berakhirnya dinasti Bani Umayyah juga ada di dalam video. Nah, yang pelengkapan yang penting yang kedua dan ketiga ini yang perkembangan ilmu pengetahuan dan siapa saja orang yang akan kita tahu. Oke, selanjutnya perhatikan. Ada yang ingin ditanya? Ada ya? Ya. Sejarah pertumbuhan ilmu pengetahuan pada masa Bani Umayyah. Lihat ya. Islam telah memiliki perhatian yang sangat besar terhadap ilmu pengetahuan sejak munculnya risalah Islam. Masih ingat nggak ketika Nabi pertama kali mendapatkan wahyu, surat apa yang beliau terima? Al-Ala. Ayat yang pertama bunyinya apa? Iqra. Iqra itu artinya apa? Baca. Artinya apa? Bahwa kita atau Nabi Muhammad SAW itu disuruh membaca, belajar membaca. Padahal beliau tidak pernah belajar membaca, dan beliau mengakui bahwa dia tidak bisa membaca. Tapi oleh malaikat Jibril diturunkan. Ya, malaikat Jibril yang mengajarkan kepada Nabi Muhammad. Nah, ini Nabi Muhammad bisa. Dia setelah bisa, apalagi Nabi, ya, Nabi dan Rasul, setelah dirinya menerima, maka wajib disampaikan kepada umatnya. Makanya yang namanya Nabi dan Rasul itu harus pintar, harus cerdas. Ya, bahkan lebih dari itu harus rahmatan lil alamin. Ya, akhlaknya harus baik, kehidupannya harus baik. Tidak ada yang mengatakan. Nah, jadi Islam ini memang sudah mengajarkan dari awal, dari pertama kali turun ayat kepada Nabi Muhammad itu adalah kita disuruh belajar untuk membangun. Misalnya seperti bahkan Nabi sendiri yang dijadikan sebagai prototip, ya, sebagai contoh, sebagai suri teladan bagi umat, ya, umat manusia di seluruh dunia. Nah, nanti akan berkembang nanti Islam itu ya, berkembang. Ya. Nabi kan waktu itu berjuang kan terbatas. Pertama beliau sendiri berjuang menyebarkan Islam, ya, dengan berbagai macam rintangan. Dibantu oleh istrinya siapa? Siti Khadijah dengan hartanya. Ya. Walaupun kita tahu bahwa Siti Khadijah itu ketika menikah dengan Nabi pada waktu itu Nabi berusia 25 tahun dan Siti Khadijah berusia 40 tahun. Ya. Kenapa begitu jauh umurnya? Mungkin karena pertama takdir dari Allah Subhanahu Wa Taala, kedua karena memang Siti Khadijah itu adalah seorang yang kaya raya pada waktu itu. Ya, hampir sepertiga Mekah dia miliki kekayaannya. Dengan kekuasaan Allah, Nabi Muhammad bekerja kepada beliau dan menjualkan barang-barangnya, dan dengan dengan perjuangan Nabi Muhammad, Nabi berdakwah dan sebagainya, akhirnya seluruh harta Siti Khadijah itu habis, ya, dipakai memperjuangkan agama Allah, sampai akhirnya Siti Khadijah ketika meninggalnya itu tidak punya apa-apa. Bahkan kain untuk mengkapani saja dia memohon kepada Rasulullah, ya, disuruh mengatakan kepada Rasulullah, anaknya Siti Aisyah itu, tolong sampaikan kepada baginda Rasulullah kalau nanti saya meninggal, surga beliau itu jadikan sebagai kain tangan saya. Saking apanya? Saking hartanya sudah habis. Itulah Siti Khadijah. Bapak juga sedih kalau mendengar perjuangan Siti Khadijah, ya. Karena mungkin zaman sekarang ya ada orang ya sebaik Siti Khadijah kepada suaminya, ya, yang sampai habis-habisan hartanya. Tapi karena beliau memang ikhlas lillahi ta'ala dan memang untuk memperjuangkan agama Allah, maka beliau rela. Bahkan Siti Khadijah sendiri yang melamar Rasulullah. Dan ingat ketika itu Nabi Muhammad itu berusia 25 tahun, Siti Khadijah 40 tahun. Dan umur itu bukan halangan. Ya. Makanya sekarang banyak terjadi ya orang yang menikah itu beda usianya jauh, ya. Bahkan kalau kita lihat di YouTube ada kakek-kakek nikah dengan anak-anak perempuan, ya, atau sebaliknya ada laki-laki masih bujangan masih kecil kawin dengan nenek-nenek, kan ada kejadian. Itulah karena
memang umur itu bukan penghalang ya dalam perkawinan itu, apalagi untuk agama Islam. Yang penting sama-sama ikhlas, dan yang paling penting didasari dengan mencintainya itu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti si Biaya mencintai kepada Nabi Muhammad. Oke, selanjutnya sejarah berdirinya Bani Umayyah. Nah, yang pertama, dinasti Umayyah dinisbatkan itu artinya disandarkan, disambungkan ya kepada salah seorang sahabat namanya Umayyah bin Abu Sam bin Abu Manaf ya, yaitu tokoh penting kaum Quraisy. Jadi ketika itu Nabi kan keturunan Quraisy. Quraisy itu adalah bangsawan yang sangat di atas ya. Berdirinya Bani Umayyah ini ya sebetulnya keturunan dari orang Quraisy yang penting, tokoh penting. Kalau kita tokoh masyarakat lah. Ya. Kemudian selanjutnya yang kedua, dinasti Umayyah itu didirikan pada tahun 41 Hijriah. Ya. Masih ingat nggak tahun pertama Hijriah dihitung sejak peristiwa? Ada ingat nggak? Tahun 1 Hijriah itu dihitung dari peristiwa hijrahnya Nabi Muhammad dari Mekah ke Madinah. Ya, itu adalah peristiwa pertama kali dihitung sebagai tahun Hijri. Ya. Kemudian pusat pemerintahnya itu di Damaskus ya. Damaskus ini di Suriah ya, di daerah Jazirah sana Arab ya, benua Arab sana ya. Kita Bapak juga belum pernah ya, mungkin nanti kalau Bapak ditakdirkan atau mungkin kalian juga nanti ditakdirkan untuk pergi melakukan rukun iman ya, rukun Islam yang 5 ya, yaitu pergi ibadah haji. Jadi kita bisa menyaksikan ini. Jadi kejadian-kejadian yang diceritakan dalam sejarah ini asli ya, bukan main-main, bukan buat-buat. Sejarah Islam itu asli, memang benar-benar terjadi. Nah, pusat pemerintahan Bani Umayyah itu adalah di kota Damaskus ini ya. Kalau di kita di Indonesia ini pusat pemerintahnya sekarang di mana? Di Jakarta. Yang konon sekarang sedang ribut-ributnya katanya mau pindah ke Kalimantan ya. Nanti lihat saja. Setelah Hasan bin Ali ini putranya Utsman Khalifah Utsman Ali bin Abi Thalib ini menyerahkan kekhalifahannya secara resmi kepada Muawiyah bin Abu Sufyan, disebut sebagai Amul Jamah. Tadi ada dalam ceritanya Amul Jamah ini adalah tahun persatuan, karena pada waktu itu terjadi perang saudara, sama-sama orang Islam tapi perang saudara. Ya karena itulah, karena terbunuhnya Utsman bin Affan, kemudian siapa pembunuhnya harus segera dikisos, dihukum. Karena pada waktu itu kan hukum yang berlaku adalah hukum orang yang membunuh itu harus dikisos, harus dibunuh kembali. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selanjutnya dinasti Umayyah itu berlangsung hingga tahun 132 Hijriah atau 750. Selanjutnya Bani Umayyah masih terusannya. Muawiyah menjadi khalifah bukan hanya karena kemenangan diplomasinya. Diplomasi itu artinya apa? Diplomasi itu artinya orang yang bisa menego, ya. Orang yang pandai berbicara, ya. Pandai merayu lah, tapi merayu bukan dari cewek, ya. Jadi mendekati seseorang, mempengaruhi orang lain sehingga orang tersebut bisa terpengaruh. Ya, orangnya ahli diplomasi. Kemudian pada perang Siffin, ya. Namun karena basis rasional yang solid, panggilan dasar politiknya pertama karena adanya dukungan yang kuat dari rakyat, yaitu Suriah. Ya, dari rakyat Suriah itu tadi ibu kotanya Damaskus, ya. Suriah itu adalah negara, ya, yang ada di Arab sana. Ibu kotanya Damaskus. Nah, kemudian keluarga Bani Umayyah, ya, ini yang sangat mendukung tentu seorang presiden, seorang kepala desa, seorang gubernur pasti adalah keluarganya.
Ya. Tapi kadang-kadang keluarga juga bisa pecah ya, bisa pecah karena ada orang lain yang mempengaruhi, ya. Yang kedua, Muawiyah orang yang sangat bijaksana, ya, bijaksana dalam bertindak dan sebagainya. Ya. Kemudian yang ketiga, Muawiyah memiliki kemampuan yang menonjol sebagai negarawan sejati. Mungkin kalau di kita sekarang siapa yang lagi populer itu? Mantan gubernur DKI. Nah, Anies ya, kan menonjol sekali ya. Walaupun belum waktunya pemilihan presiden, tapi banyak yang mungkin karena sudah jenuh dengan pemerintah sekarang. Ya. Memang pemerintah sekarang, pemerintah Jokowi itu tidak jelek-jelek amat ya. Memang kalau menurut Bapak pribadinya, pemerintah Jokowi ini memang terlalu mengutamakan infrastruktur ya. Kan beliau itu dikenal sebagai orang yang aktif-aktifnya membangun jalan tol. Ya. Sementara rakyat menjadi ya kan, BBM naik semua, harga-harga ya. Memang di satu sisi memang ada kelebihannya. Dan memang kodratnya manusia itu seperti itu. Ada kelebihan, ada kekurangan. Begitu juga khalifah. Pemerintahan Bani Umayyah ini itu lamanya berkuasa itu selama 91 tahun, lama sekali ya. Kalau di kita paling lama berapa tahun? Masih ingat? Pak Soeharto berapa tahun? 30 tahunannya. 30 tahunan. Tapi dia tunggal. Kalau ini kan banyak ya. Ini kan Bani Umayyah banyak, berkuasa selama 90 tahun, tapi banyak ininya, khalifahnya banyak. Kenapa banyak? Karena Bani Umayyah itu menerapkan sistem kerajaan, seperti sekarang di Inggris ya. Inggris juga kan kerajaan, sehingga nanti rajanya itu yang berkuasa adalah anak keturunan. Biasanya dari pihak laki-laki ya, kalau dari ibu nggak berhak. Jadi dari keturunan kakek, bapak, ya dan seterusnya. Itu akan menjadi presiden, menjadi raja. Nah, siapa saja yang menjadi khalifah pada masa Bani Umayyah? Yaitu diantaranya ada 14 orang. Di antara 14 khalifah ada 5 khalifah yang menonjol. Artinya pada waktu itu muncul berbagai macam pemerintahan yang disebut juga zaman keemasan lah gitu ya. Zaman yang paling cemerlang ya. Siapa beliau? Ada 5 nih. Yang pertama Muawiyah bin Abu Sufyan, anaknya Muawiyah tadi ya. Kemudian yang kedua Abu Walid bin Marwan. Yang ketiga, 4 dan 5 Hisam bin Pengetahuan ya. Islam pada masa dinasti Bani Umayyah itu adalah yang pertama adalah di bidang ilmu tafsir. Ya kalau di pesantren mungkin dipelajari tafsir ya. Tafsir itu kita membaca Al-Quran, kemudian diartikan, diterjemahkan, ya. Biasanya diterangkan sama kiainya di situ, dan biasanya memegang satu kitab. Ya. Bisa kitabnya kitab Matan Alfiyah atau Khairani, Ibriti, ya dan sebagainya. Kemudian ilmu hadis ya, yang mempelajari hadis. Hadis itu kan macam-macam, ada yang kasar, ada yang mutawatir, ada yang dhaif, ada yang sahih. Ya, tingkatan yang paling tinggi itu adalah hadis mutawatir, yang paling sahih ya. Yang kedua ilmu fikih. Ilmu fikih itu adalah yang membahas tentang hukum-hukum dalam kehidupan manusia, misalnya hukum perkawinan, ya, hukum terlepas dari jadi itu. Bahkan dalam Islam itu tentukan hukumnya seperti itu. Nah pada masa ini lalu semakin. Yang keempat ilmu arsitektur, ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf itu adalah ilmu yang mempelajari tentang bagaimana kita supaya lebih dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya di situ ada orang zuhud ya, orang zuhud itu orang yang cintanya itu melebihi kepada Allah itu dari apapun. Ya, ibadah terus. Tapi ya kalau kita mungkin nggak sanggup ya. Kemudian arsitektur ilmu tentang bangunan ya. Yang terakhir ilmu bahasa dan sastra ya. Ada ilmu balago, ilmu sorof, ilmu kemajuan ilmu pengetahuan di dinasti Bani Umayyah diantaranya adalah Merbat ya sebagai kota dan pusat kegiatan ilmu. Ya. Mungkin kalau ini sama ada labnya gitu ya. Ada lab, ada perpustakaan dan sebagainya yang mendukung kegiatan dan pengetahuan. Ya. Kemudian ilmu qiraat tentang membaca Al-Quran, membaca hadis ada ilmunya. Ya. Kalau ini kan namanya ilmu tajwid ya.
Kemudian ilmu astronomi yaitu ilmu perbintangan untuk mengetahui peredaran waktu kita di sini ya. Makanya kalau kita mau puasa atau mau lebaran itu ada perhitungan hisab ya. Pemerintah itu berkumpul ya, para ahli berkumpul menghisap waktunya puasa itu kapan mulainya. Ya. Kadang-kadang ada pertentangan di antara kita. Makanya kita kadang-kadang waktu puasanya awalnya itu berbeda-beda ya. Ada yang sekarang, mungkin ada yang besok, ada yang sudah. Maka nanti otomatis lebarannya pun akan berbeda. Ya. Itulah kita bisa menguasai ilmu astronomi ini. Kemudian ilmu sejarah, ya. Kami juga belajar sejarah. Kemudian ilmu penerjemahan, yang menerjemahkan buku-buku ya dari buku Arab menerjemahkan ke buku apa, ya bahasa asing dan Jerman atau bahasa Inggris. Kemudian ilmu nahwu, sorong, ini termasuk ilmu tata bahasa. Terus, oke udah langsung aja tugas kelompok ya. Apa kamu kemudian tugas kelompok ya? Siapa? Laksanakan dan pernah. Nanti jawabannya di belakang segitu. Jawabannya sudah ada kan belum kali? Hah? Boleh, silakan. Tapi sini lagi ya. Oke. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4 ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana penyebaran agama Islam pada masa dan waktunya? Kedepannya dilakukan dengan pendekatan kemajuan ilmu pengetahuan dan budaya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, makasih. Silakan kelompok lain, kelompok 2. Ya, silakan. Maju ke depan. Maju ke depan. Silakan, Neng. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi. Dari kelompok 2, jawab nomor 2. Dimanakah pusat pemerintahan Daulah Umayyah? Pusat pemerintahan Daulah Umayyah adalah di Damaskus. Oke, Damaskus itu di mana? Suriah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan bacakan. Sebutkan 3 contoh cendekiawan muslim di bidang ilmu kiraan pada masa Bani Umayyah. Oke, siapa saja? Sebutkan. Kasir, Asim bin Abu Nujud, dan Ali bin Hamzah. Iya, sebetulnya banyak ya, lebih dari 3 ya. Oke, makasih, silakan. Oke, silakan kelompok 3. Waalaikumsalam. Silakan. Nomor berapa? Bisa. Ya, apa soalnya? Sebutkan 5 khalifah pada masa Bani Umayyah. Iya, oke. Sok, silakan. Muawiyah bin Abu Sufyan. Oke. Yazid bin Muawiyah. Muawiyah bin Yazid. Oke. Marwan bin Hakam. Abdul Malik bin Marwan. Oke, terima kasih ya. Ya, silakan duduk kembali. Waalaikumsalam. Oke, anak-anakku sekalian, itulah mungkin pertemuan kita pada hari ini ya. Mudah-mudahan ya, silakan bawa aja itunya. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini memberi manfaat untuk kehidupan kita di masa yang akan datang. Amin ya robbal alamin. Demikianlah apa yang bisa Bapak sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan kembali ke kelasnya.